Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan awal November dan ini untuk zodiak terakhir yaitu Pisces. Halo Pisces, apa kabar? Pembacaan ini bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir. Ya, energinya pun bisa terbalik. Dan kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, Venus kamu, atau bahkan Venus kamu di Google untuk tahu berchart kamu. Kalau kita nggak hanya memiliki satu zodiak, dan di dalam berchart itu kita memiliki berbagai zodiak, ya. Jadi kita nggak bisa fokus dengan satu zodiak aja kalau secara astrologi yang detail, ya. Dan jadi aku bilang ya, sampai tanggal 1 sampai 10 November bisa aja udah kejadian, ya, ataupun nanti setelah tanggal 10, ya. Oke, Pisces. Ada wait, don't rush into action right now. Bide your time for better results. Wow. Soulmate relationship, new romance with a spiritual basis is here for you now. Synchronicity, your prayers and questions are being answered by synchronicities events. Even notice them in order to increase their flow. Dan di the bottom of the decknya ada make a decision, feeling stuck or indecisive. Listen to your intuition and make a decision. Ya, oke. Aku ngeliat ada energi seseorang yang cukup impulsif ya sebelum ini. Jadi kamu ataupun dia itu orang yang cukup impulsif. Kalau memang iya pakai semangat banget milihnya. Tapi kalau enggak ya enggak sampai keras banget untuk bilang enggak gitu. Jadi orangnya kalau udah iya banget, enggak gitu, keras ya orangnya. Dan aku ngelihat juga justru saat ini kamu malah ngerasa that's wrong. Maksudnya adalah ya itu salah karena kamu nggak berpikir dengan jernih gitu ya. Kamu terlalu impulsif, terlalu pakai emosi, pakai ego kamu, dan banyak hal yang kamu lewatkan akhirnya, entah pekerjaan seseorang ataupun momen-momen yang berharga dengan kamu ataupun keluarga kamu, dia dengan kamu maksudnya, ya. Aku ngeliat akhirnya sekarang kamu malah kayak duduk diem aja, malah diem kayak nunggu aja waktu yang tepat gitu ya. Dan justru sekarang sulit memilih. Kalau dulu kan cepet banget tuh milihnya karena memang sesuai ego kan. Sekarang pakai hati, pakai rasa, justru kok susah milihnya. Kita lihat tarotnya. Ada Knight of Wands, Seven of Wands, dan ada Death. Wow. Aku ngeliat, sorry to say this, tapi aku ngeliat memang kamu baru kehilangan seseorang. Aku lihat Death ini benar-benar seseorang di keluarga kamu ada yang meninggal, ya. Ataupun nanti kamu bakal dengar berita. Aku nggak mendoakan ya, cuman aku ngeliat ada energi ke sana. Dan itu cukup membuat kamu kayak
dipukul pakai cambuk. Aku nggak tahu kenapa kalau udah dengar hal-hal yang menyakitkan, berbau-bau kematian, kamu sangat takut. Kamu orang yang takut banget dengan kematian. Ya, aku nggak tahu aku dapat sense itu. Ten of Pentacles, ada Ten of Swords. Wow, Queen of Pentacles. Oke, Pisces, kamu dapat teriakan dari kucingku lagi. Oke. Wow, Pisces ini energi orang yang ngarah ke cukup depresi ya. Kan orangnya menutupi semua kebahagiaan dan kesakitannya dengan senyumannya. Dan terlihat seperti lebih lemah lembut, baik ya. Padahal di dalamnya bergejolak banget orang ini. Apalagi kalau udah masalah rasa ya, masalah perasaan, apalagi perasaan dengan seseorang yang benar-benar kamu sayang atau dia yang benar-benar dia sayang. Aku nggak tahu ini siapa, belum kelihatan energinya, tapi yang pastinya kalau udah menyangkut orang itu deep banget rasanya, dalam banget dan sakit gitu ya. Wheel of Fortune, Moon, energi kamu sendiri Pisces keluar, dan Eight of Cups. Aku ngerasain energi dimana kamu ngerasain gak ada lagi yang tertinggal, gak ada lagi yang tersisa, karena kamu udah melewatkan banyak momen dengan orang-orang yang terkasih, entah keluarga, pasangan kamu dulu. Ada energi anak di sini aku ngeliat ya. Pokoknya kamu banyak nyesal karena kenapa gue biarkan atau lepasin orang-orang yang justru, dan gue nggak hargai mereka, orang-orang yang justru care sama gue, cinta sama gue dan peduli sama gue. Penyesalan itu membuat justru orang yang impulsif menjadi orang yang justru nggak berani mengambil keputusan sama sekali sekarang karena saking takutnya gitu ya. Hierophant. Aku ngeliat orangnya banyak lari ke entah ibadah secara religius, aku ngeliat ya, secara agama, entah sholat ataupun ibadah sendiri di rumah, sembahyang, lebih ke arah spiritual ya, karena itu tadi benar-benar nyampe ke masa yang udah nggak tahu harus gimana lagi. Namun justru di masa yang kamu benar-benar mencoba dekat dengan Tuhan ya, dengan semesta, orang ini maksud aku ya, justru malah menemukan banyak banget hal yang gak terduga gitu ya. Aku ngeliat kamu menemukan hal-hal yang saat kamu memikirkan apa gitu ya, kamu ngerasa orang itu juga memikirkan apa. Pokoknya banyak banget hal-hal yang sinkron antara kalian berdua. Kalian berdua seperti sama gitu ya, kayak gak ada bedanya. Kalian seperti bisa dibilang ya saudara, saking miripnya atau saking kok kayak apa ya, sama banget lah gitu, entah cara pemikiran. Aku ngeliat justru ada juga sinkronisitas, yang kalau kamu tahu sinkronisitas dalam spiritualitas ya, itu banyak, entah mulai dari angka-angka ya, angels number, life path atau takdir hidup, karma hidup ya, hitungan tanggal lahir ataupun numerologi, semuanya itu aku ngeliat ada ngarah ke sana. Ada ngeliat sinkronisitas yang kayak gitu, dan akhirnya kamu atau dia kayak ngeliat, wow, kok kayak aku sama dia itu diberi sesuatu yang atau banyak hal yang sama ya, kok bisa ya. Jadi kayak ada ngerasa kok bisa ya, jadi ada rasa kaget juga, kagum juga gitu, kok dia bisa kayak gitu ya, kok apa yang dia rasain sama dengan yang aku rasain. Ada rasa yang oh kok bisa ya, ya itu tadi. Kita lihat Lenormand-nya.
ada home. Wow, ada energi seseorang yang rindu banget dengan keluarga, bisa jadi ya, karena rantau, homesick. Lalu ada, aku lupa nama hewan ini. Kucingku bawa aku ngomong. Kalau kamu dengar dia ngomong barusan, entah apa yang dia omongin. Dia sering banget bawa aku ngomong. Walaupun aku tuh nggak tahu apa yang dia bilang, tapi aku senang dia punya bahasa dia sendiri. Kami berdua punya bahasa kami berdua sendiri, walaupun dia bahasa kucing dan aku bahasa manusia. Dia ngerti sih, seperti yang aku bilang, sinkronisitas. Walaupun aku dan kucing aku berbeda ya, benar-benar beda, dia hewan ya, kucing, tapi dia sama aja makhluk hidup yang juga punya jiwa. Aku yakin dia juga punya rasa ya, dan dia nggak peduli kalau aku ngomong apa, dia nggak ngerti, dia tetap ngomong sama aku. Dan aku walaupun nggak tahu dia ngomong apa, tapi aku paham maksudnya apa. Dan saat aku manggil dia tahu aku manggil dia. Dan saat aku manggil kucing lain, dia tahu kalau aku nggak manggil dia. Jadi benar-benar sinkronisitas yang seperti itu yang aku lihat. Dan saat ini kucing aku mengkonfirmasi itu. Kucing aku menjawab. Dia menjawab dengan ya itu. Terkadang suatu hal itu nggak perlu benar-benar jelas terlihat seperti layaknya sebuah pembicaraan yang jelas harus bahasa apa, tapi esensinya, sinkronisitasnya dapat banget. Dan apakah cinta dan kasih sayangnya itu justru nggak dapat. Dan ini yang aku lihat, ada dan aku ngeliat juga rasa sinkronisitas ini juga berbentuk cinta ya, kerinduan dimana orang ini ataupun kamu mengirimkan rasa yang secara nggak sadar gitu ya. Kamu mungkin ada nggak sadar ngomong apa gitu ya, dan tiba-tiba kamu seperti dapat jawabannya dalam mimpi, atau sebaliknya ya, kamu mendapatkan pesan dari dia. Dan aku ngeliat pesan ini secara sinkronisitas, bukan real ya, bukan secara 3 dimensi, tapi 5 dimension ya, yaitu 5 dimensi. Itu berbeda dengan apa yang mata kita lihat dan telinga kita dengar ya. Dia itu adalah sixth sense, di luar 5 indera yang ada di tubuh kita. Wow, pembacaan Pisces manis banget ya. Dan ada dog. Wow, aku nggak tahu energi ini siapa, mantan kamu atau bukan, tapi atau kamunya sendiri. Yang pastinya kamu ataupun dia memikirkan orang yang dikasihi dan tetap memberikan doa yang terbaik dan tetap menjaga baik nama orang yang dikasihi itu. Gak mau berbicara yang buruk ya, pokoknya yang doakan yang terbaik, benar-benar apa ya, menjagalah gitu, menghormati, respect banget dia sama kamu, atau kamu respect banget sama dia. Kita lihat tarotnya lagi. Ada The Chariot, King of Coins, ada energi Cancer, mungkin kamu berhubungan dengan Cancer, Pisces ya. Dan ada Three of Wands, ada energi kecemburuan di sini. Aku nggak tahu siapa yang ngerasakan cemburu ini, sepertinya dia ataupun kamu, orang ini ngerasa cemburu. Di King of Coins, aku lihat energi seseorang yang cemburunya lebih kayak,
bukan gue yang ada di samping dia ya. Dan cemburunya juga ya, kalau gue nggak ngelakuin hal bodoh, hal ini nggak bakal terjadi. Mungkin gue masih ada sama dia, sama-sama dia sampai sekarang. Dia cemburunya ya karena dia tahu salah dia sendiri. Nine of Coins, Ace of Wands. Aku lihat orang ini ataupun kamu ya, siapapun yang terbaca, orang ini ataupun kamu udah bener-bener ngerasain dan yakin kalau memang yang dia sayang dan cintai itu adalah kamu, ataupun kamu ngerasa orang yang disayangi atau dicintai itu adalah dia, yang benar-benar perasaan yang tulus ya, yang apa adanya ya, yang nggak neko-neko. Itu yang aku lihat di sini. Aku lihatnya seperti pure love ya, yang nggak lagi memaksa untuk bersama. Nine of Wands, Four of Swords, Page of Coins, dan Ace of Cups. Seorang ini lebih memilih, ataupun kamu lebih memilih untuk menutupi semua rasa kamu kalau bisa ya, sampai meninggal aja, sampai akhir hayat ya, kamu lebih memilih untuk mendam semuanya sendiri. Walaupun sebesar itu yang kamu rasakan sayang kamu ke dia atau dia ke kamu ya, kamu lebih memilih untuk lebih baik dia nggak tahu apa yang gue rasain, lebih baik dia taunya gue jahat aja, yang penting dia nggak tahu kalau gue punya rasa sebesar itu sama dia. Seumur hidup gue bakal jadi pendoa untuk dia, dan gue bakal doain kebahagiaan dia selalu. Dan jika memang diberi kesempatan untuk kehidupan nanti, aku pengen milih untuk dia di kehidupan nanti. Wow, orang ini pengen nangis loh. Aku nggak tahu ini siapa. Dia benar-benar nyimpan semua rasanya itu sendiri. Istilahnya sampai aku meninggal lah, aku nggak akan pernah ngungkapin semua yang aku rasain ke dia. Aku nggak mau jadi beban dia. Aku nggak mau, karena aku nggak baik dan aku nggak pantas untuk dia. Ada rasa kayak gitu. Seven of Cups, dan dia ataupun kamu ngerasa orang yang dituju, orang yang disayang itu pantas untuk dapatin orang yang lebih baik, pantas untuk milih orang lain dan bukan dia. Si Hierophant lagi muncul, Four of Pentacles, dan dia tahu dia orang yang cemburuan, dia posesif, dia yang nggak baik lah pokoknya, yang dianya akan menyulitkan kamu ibaratnya nanti. Dia ngerasanya kayak gitu, ataupun kamu ngerasa kamu bakal nyulitin dia. Jadi ini energi memang yang ngarah banget ke soulmate memang, cuman aku nggak bisa ngelihat kedepannya bakal bersama apa enggak, dan aku ngelihat orang ini juga memilih untuk enggak bersama. Jadi walaupun rasanya soulmate, feelnya soulmate, kamu masih bisa memilih untuk stay apa enggak, menunggu apa enggak. Dan orang ini aku bisa bilang dia nggak mau ya. High Priestess, dan ada Four of Wands. Dia berharap banget, ataupun kamu berharap banget untuk dengar berita ya kalau kamu menikah atau dia menikah, dan dia ngerasa ya okay, that's it, akhirnya ada orang yang ngejaga dia, dan akhirnya dia istilahnya dia bakal dijaga lah, dihormati, dan nggak akan ada perkataan buruk lagi ke dia. Orang ini khawatir banget dengan image kamu yang buruk, dan dia ngerasa kalau kamu udah nikah juga setidaknya ada yang ngejagain kamu, dia ngerasanya kayak gitu. Dan saat kamu justru, dia ini cemburunya karena sekarang kamu masih sendiri ibaratnya gitu, atau kamu cemburunya saat dia masih sendirinya ya, kenapa belum menemukan orang yang lain gitu loh. Maksudnya jangan lama-lama deh, dia berharapnya kamu tuh jangan lama-lama untuk stay single, cepatlah menikah. Dia pengen banget ngelihat kamu bahagia, punya anak, ataupun kamu ingin melihat dia kayak gitu. Wow. Judgment.
dan aku lihat ini udah jadi pilihannya dia ya. Mungkin ini nggak akan resonate untuk semua, tapi yang pastinya di sini aku ngeliat adalah orang ini udah memilih dengan sadar. Aku ngeliat dimana ya dia memilih untuk nggak mau lagi membuat kamu sakit, membuat kamu kecewa lagi saat bersama dia, dan dia udah memilih untuk menjadi pendoa kamu. Itu aja. Dan aku ngeliat jika ini benar-benar resonate untuk kamu, aku ngeliat orang ini nggak ada keinginan untuk menikah loh. Orang ini juga lebih memilih untuk single. Edukasi seperti yang aku bilang, dia lebih memilih untuk melihat kamu bahagia, kamu membangun rumah kamu, istana kamu sendiri, sedangkan dia di pinggir, dia telanjang, dan that's okay, dia nggak apa-apa. Kenapa ya? Karena dia ngerasa kamu lah yang pantas untuk mendapatkan itu semua, kalau dia enggak. Di sini dia ngerasanya karena memang dia udah banyak melewatkan hal itu ya, dia udah istilahnya melepaskan momen-momen itu, dan dia ngerasa apa yang dia rasain dia nggak mau kamu juga rasain gitu ya. Jadi dia berharap kamu nggak sesakit apa yang dia rasakan, dan aku bisa bilang dia berharap banget di kehidupan nanti ya kamu itu bersama dia. Nggak peduli kamu itu ibaratnya suami atau istri siapa, dia berharapnya di kehidupan nanti kamu adalah pasangan dia. Wow. Kenapa Pisces dipilih banget? Aku ngerasa ini mungkin karena kalau nggak salah aku baca ini Moon masuk ke Pisces ya. Maksudnya ada full moon atau new moon ya, aku lupa. Yang pastinya ada full moon atau new moon. Yang pastinya maksud aku adalah bulan saat ini sedang transit di Pisces sekitar kemarin atau 2 hari yang lalu ya. Dan bulan itu bakal transit di satu zodiak itu sekitar 2 hari lebih ya, 2 hari setengah lah. Setelah itu pindah ke zodiak selanjutnya gitu terus. Bulan itu transitnya kayak gitu, dan aku ngerasain ini energi moon memang masuk banget di Pisces. Apalagi ada the moon tadi kan di sini, dan moon juga energinya Pisces. Wow. Oke. Kita lihat pesan semesta untuk kamu yang nonton video ini. Aku rasa mungkin ini gak akan resonate untuk semua ya, karena aku ngerasain energi tertuju ke sebagian kecil aja dari kalian. Ada innocent, take time to play, nurture your inner child, live with a childlike sense of wonder. Lalu ada intention, be clear and decisive, focus on what you really want, be hold with your request to the universe. Wow. Healer, you have powerful healing gift, have faith in your abilities, stay true to your path as a healer. Oke. Ini memang energi kamu yang berhubungan dengan orang ini. Aku lihat orang ini ngerasa dan yakin kalau kamu memang bisa untuk menyembuhkan semua kesakitan kamu sendiri tanpa dia, dan dia ngerasa ya memang kamu memang lebih baik tanpa dia. Dan seperti yang aku bilang, doa dia, harapan dia, intensi dia ke kamu itu bisa dibilang ya kamu adalah segalanya di dunianya dia, di pikirannya dia. Walaupun kamu nggak tahu ataupun kamu tahu ya, namun orang ini nggak akan pernah bilang. Dan dia happy ngeliat kamu bahagia. Dia happy banget dengan ngeliat kamu yang saat ini. Dan aku ngerasain ada energi kebanggaan juga, ataupun kamu yang bangga banget dengan orang ini. Dan aku bisa bilang
untuk kamu yang menonton video ini adalah hati-hati dengan apa yang kamu inginkan dan apapun yang kamu harapkan. Apalagi kalau memang kamu yang berharap seperti ini, ya. Kamu harus siap dengan semua risiko yang ada. Dan siap akan semua karma yang bisa kamu buat atas semua intensi dan doa-doa harapan kamu itu tadi. Jadi ya memang saat ini lebih baik untuk healing aja diri kamu. Sekuat-kuatnya kamu, semampunya kamu. Dan kamu akan menemukan jalan, menemukan kebahagiaan kamu sendiri. Dengan ataupun tanpa dia. Okay? So that's it. I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana.